Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu, dan juga bisa menjalankan puasa Ramadan serta menjalankan sunnah-sunnah Ramadan dan menghidupkan malam-malam. Salawat sering salam kita haturkan kepada junjungan alam, teladan umat manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita umatnya mudah-mudahan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Syekh Muhammad Nabhan, kita akan sedikit melihat cuplikan tentang video saudara-saudara kita atau keadaan kota Gaza saat ini, yang mana Gaza saat ini telah berlangsung perang, ya, sampai saat ini masih berlangsung perang dengan Zionis Israel yang kurang lebih sekitar hampir 6 bulan perang itu berlangsung, dan kondisi saudara-saudara kita di sana sangat memprihatinkan sekali. Baik jemaah sekalian, saya akan memutarkan video. Dan berita-berita seperti kita bisa menyaksikan di media massa, baik Facebook, Twitter, ataupun di Instagram, ataupun di YouTube. Ada saudara-saudara kita yang ada di sana. Ini terutama di Masjidil Aqsa. Ya. Kemarin saya melihat berita saudara-saudara kita itu ditahan atau ditangkap oleh Zionis Israel. Dan ini adalah lembaga MPA atau Masyarakat Peduli Al-Aqsa yang menyalurkan bantuan saudara-saudara kita dari Indonesia, khususnya yang diberikan kepada warga Palestina secara umum dan khususnya masyarakat kota Gaza. Dan ini bantuan Indonesia atau bantuan dari beberapa belahan dunia, ya, yang tertahan di perbatasan antara Gaza dan Mesir. Banyak sekali sebenarnya bantuan yang ingin masuk ke Gaza, cuma ditahan di perbatasan Mesir. Ya, dan ini keadaan saudara-saudara kita, ya, korban dari perang yang terus berlanjut sampai saat ini, yang kurang lebih sudah berjalan 6 bulan. Yang banyak menjadi korban adalah anak-anak kecil. Yang mana tadi Syekh sebelum Mahdi berdiskusi dengan kita, kenapa Zionis Israel itu yang diincar itu kebanyakan anak-anak kecil? Ya, karena mereka tahu nanti ketika mereka besar, mereka lah yang akan melawan Zionis Israel. Makanya sebelum mereka besar, mereka dibunuh terlebih dahulu, atau paling tidak mereka mengalami cacat seumur hidup.
Dan ini keadaan saudara-saudara kita yang di sana, ya, termasuk keluarganya Syekh Nabhan, ya, sama. Beliau secara umum masyarakat Gaza itu kekurangan makanan yang layak dan juga air bersih, ya, dan juga pakaian dan obat-obatan. Baik, itu sedikit, ya, cuplikan atau pengenalan terkait lembaga masyarakat peduli Aqsa, dan juga kita menyaksikan sedikit keadaan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan, ya, tausiah dan kabar keadaan saudara kita yang ada di Gaza atau Palestina kepada Syekh, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. إخوتي وأحبتي في الله وأهلنا في أندونيسيا حياكم الله جميعا. Setelah salam dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di masjid ini. أتيناكم من فلسطين وسوف نحدثكم اليوم باختصار إن شاء الله في 10 دقائق عن ما يجري اليوم في فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة. Dan saya datang dari Palestina, khususnya dari kota Gaza, dan insya Allah, ya, dalam waktu yang singkat ini saya akan berbicara tentang keadaan kota Gaza dan saudara-saudara kita yang ada di sana. قطاع غزة هو مكان صغير جدا طوله 40 كيلومتر وعرضه 15 كيلومتر. Kota Gaza adalah kota yang sangat kecil, yang mana panjangnya adalah 40 km dan luasnya adalah 20 km. يسكن في هذا المكان الصغير جدا 2.5 مليون إنسان أو يزيد. Dan masyarakat atau penduduk kota Gaza kurang lebih sekitar 2 juta lebih tinggal di kota Gaza. لك أن تتخيل يا عزيزي أن هذا المكان الصغير جدا يتم قصفه منذ ما يقارب 5 أشهر ونصف أو 6 أشهر من الجو والبر والبحر. Dan saudara yang dimuliakan Allah, bisa kita bayangkan bagaimana dengan keadaan kota yang sangat kecil ini, ya, diserang oleh zionis Israel selama kurang lebih 6 bulan dari udara, dari darat, bahkan dari laut. ويتم قتل النساء والأطفال والشيوخ مستعملين جميع أنواع الأسلحة المحرمة دوليا وغيرها. Dan zionis Israel ini, ya, membunuh anak-anak kecil, orang tua, ya, para wanita, dan bahkan tidak hanya itu, mereka juga membunuh apapun yang ada di kota Gaza termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. لدينا اليوم في قطاع غزة ما يزيد عن 30,000 شهيد. Dan saat ini kurang lebih sekitar 30.000 orang syahid di kota Gaza. إذا لم تمت من القصف فسوف تموت من الجوع أو العطش. Kalau kita tidak mati, ya, atau meninggal karena serangan dari zionis Israel, kita akan meninggal karena kelaparan ataupun karena kehausan. ولكن ما يصبرنا هو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Tetapi apa yang membuat mereka saudara-saudara kita yang ada di Gaza bersabar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang mana mereka ketika ditimpa musibah mereka selalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya, ya, dari Allah lah kita datang dan kepada Allah kita akan kembali. وما يصبرنا أيضا هو أن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه حيث أن الله عز وجل ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالجوع في معركة الأحزاب. Begitu juga yang membuat mereka kuat, mereka kenapa bisa bertahan di kota Gaza, tidak hijrah atau tidak keluar, yaitu kisahnya Nabi Muhammad SAW
yang mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya diuji dengan kelaparan dan kehausan, terutama ketika terjadi perang Ahzab, yaitu perang Khandaq. حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ربط على بطنه حجرين، أما الصحابة فربط على بطنه كل واحد منهم حجر من الجوع. Yang mana ketika terjadi perang Ahzab ini atau perang Khandaq, Rasulullah SAW mengingatkan 3 batu di dalam perutnya. Jadi perutnya ini diganjal dengan batu, dengan 3 biji batu diikat di perutnya. Sedangkan para sahabat masing-masing mereka mengikatkan 1 batu di dalam perutnya, atau digantungkan di dalam perutnya untuk mengganjal mereka agar mereka bisa menahan dari rasa lapar dan haus. ليس فقط قطاع غزة، أيضا المسجد الأقصى يتم اقتحامه يوميا من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وجنين أيضا. Begitu juga tidak hanya kota Gaza yang senantiasa dijajah atau dizalimi oleh Zionis Israel, tetapi juga Masjidil Aqsa, ya, yang mana sampai saat ini masih dikuasai atau dikuasai oleh Zionis Israel. Setiap orang yang mau masuk ke sana, terutama penduduk Gaza atau Palestina, ya mereka harus menggunakan tasrih atau menggunakan kartu izin. Begitu juga beberapa kota di antaranya kota Jenin juga masih dikuasai oleh Zionis Israel. أسأل الله عز وجل أن يفرج هذه الغمة وأن تنتهي هذه الحرب قريبا إن شاء الله. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari segala macam masalah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghentikan peperangan ini yang terjadi di kota Gaza yang sudah berjalan sekitar 6 bulan ini. إخوتي وأحبتي، شكرا لكم جميعا على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن لا ينتهي رمضان إلا وقد غفر الله لي ولكم جميعا إن شاء الله. وبارك الله. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan perhatian saudara-saudara sekalian, dan mudah-mudahan kita semua sebelum Ramadan ini berlalu atau pergi, kita semuanya sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saya sedikit menambahkan tentang tadi apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nabhan, bahwasanya saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza mereka sudah bersabar, dan kita ketahui tingkat sabar itu ada 3 macam. Yang pertama sabar alal balai atau alal musibah. Yang kedua as-sabru ala ta'ah, dan yang ketiga as-sabru alal ma'siyah. Dan saudara kita yang ada di Gaza ini sudah mengamalkan 3-tiganya ini. Sabar alal musibah, ya, mereka bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada mereka dengan adanya perang ini, dan kelaparan dan kehausan dan kekurangan obat-obatan dan seterusnya. Yang kedua, mereka sabar dalam ketaatan. Mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rumahnya hancur, ya, tempat ibadah hancur, yaitu masjid-masjid dan madrasah hancur, tetapi mereka itu masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyaksikan di media massa mereka, ya, ketika masjidnya mereka hancur, mereka sholat tarawih atau sholat berjamaah di depan masjid mereka yang hancur. Ini sungguh luar biasa. Dan juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahwasanya dalam keadaan terbatas seperti itu, saudara-saudara kita di Gaza, mereka kebanyakan adalah pendidikannya nyampe kepada doktorah atau S3, ya, bahkan beliau sendiri, ya, beliau baru selesai pendidikan S1 dokter bedah, dokter umum bedah, ya, dan bahkan kata beliau bahwa mayoritas penduduk Gaza itu adalah para penghafal Al-Quran, dan juga masalah buta huruf di sana itu sangat sedikit sekali, atau bisa dikatakan hampir 0%. Masyarakat Gaza khususnya, ya, tidak bisa membaca. Itu 0% bisa dikatakan seperti itu. Ini sungguh luar biasa. Di dalam keterbatasan itu mereka itu masih bisa, ya, menjalankan ketaatannya dalam beribadah, dalam thalibul ilmi dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah sabar alal maksiat. Jangan dikira penduduk Gaza itu tidak ada ujiannya atau iming-iming dari Zionis Israel, saudara-saudara sekalian. Ya, kalau kita membaca berita, ya, wallahu alam benar apa enggaknya, tapi ini saya pernah berdiskusi dengan para masyayikh, bahwasanya mereka itu ditawarkan untuk menjadi penduduk Zionis Israel dengan diberi imbalan yang sangat luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau dia mau berganti warga negara menjadi penduduk Zionis Israel atau Yahudi, ya, mereka akan diberi imbalan yang sangat luar biasa. Tapi mereka tidak akan pernah meninggalkan namanya Gaza sama sekali. Bahkan, ya, kalau kita mendengar berita atau membaca berita,
ya penduduk para pemimpin Arab itu memberikan proposal kepada penduduk Gaza, silahkan kalian tinggalkan Gaza, kami bangunkan kota yang megah di Sinai. Tapi mereka menolak itu semuanya. Ini sungguh luar biasa jamaah sekalian. Maka dari itu ya sudah kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yang mana saudara kita di Gaza adalah saudara seiman dan seislam, ya, yang mana ketika al-mu'minu kal bunyani, orang yang beriman itu seperti bangunan, yang mana atau seperti satu tubuh, yang mana ketika tubuh kita salah satunya sakit, maka satu tubuh itu merasakan sakitnya. Al-mu'minuna ikhwah, ya, semua orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jamaah sekalian, maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita, ya, sebagai kaum muslimin dan orang Islam untuk membantu saudara-saudara kita yang belum mendapatkan kemerdekaannya, terutama saudara kita yang ada di Palestina, khususnya Gaza. Terlebih mereka saudara-saudara kita yang berribat menjaga Masjidil Aqsa. Ya, kita tidak bisa datang ke sana untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, kita tidak bisa. Nah, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita sudah seharusnya selayaknya membantu dengan apa yang kita mampu. Kita mampu membantu dengan doa, maka doakanlah terus-menerus saudara kita di sana agar kuat untuk berjihad mempertahankan Masjidil Aqsa dan membebaskan negaranya dari penjajahan. Sebagaimana ya undang-undang kita mengatakan bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini juga menjadi amanah ya para pendiri bangsa kita yang diwariskan kepada kita untuk menghapuskan seluruh penjajahan di muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Maimunah tentang Masjidil Aqsa. Ya Rasulullah, aftini anil Masjidil Aqsa. Ya Rasulullah, ya, berikanlah saya fatwa tentang Masjidil Aqsa. Apa kata Rasulullah? Datanglah dan sholatlah di dalamnya. Ya, kalau saya tidak bisa datang dan sholat, maka kirimkanlah minyak untuk menghidupkan lentera-lenteranya, dan pahalanya sama seperti orang yang sholat di dalam Masjidil Aqsa. Kita ketahui jamaah, sholat di Masjidil Aqsa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama dalam hadis disebutkan sekitar 300 pahala, 300 kali lipat. Hadis yang kedua 500 kali lipat, yang ketiga 1000. Ya, ini semakin meningkat. Sama seperti sholat di Masjidil Nabawi itu pahalanya 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat. Nah ini, jadi insya Allah bantuan kita ini yang kita kumpulkan dan kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, pahalanya sama seperti pahala jihad saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa dan juga di Gaza Palestina. Maka dari itu ya jamaah sekalian, sekali lagi saya himbau dan saya mohon, kita tanggung jawab kita adalah tidak hanya tanggung jawab kemanusiaan saja, tapi tanggung jawab keimanan juga dan tanggung jawab agama ini, karena Masjidil Aqsa itu adalah bagian dari keimanan kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah menggandengkan atau mensejajarkan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan dicatat di dalam surah Al-Isra. Itu menandakan bahwasanya kita tidak boleh melupakan Masjidil Aqsa sama sekali. Ya. Maka dari itu jemaah sekalian, sekali lagi saya himbaukan ya, mari kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza dan yang berjaga di Masjidil Aqsa dengan doa kita, dengan bantuan kita atau harta kita. Kalaupun kita tidak bisa dengan doa ataupun dengan bantuan, paling tidak kita itu tidak mencela saudara-saudara kita yang sedang berjihad di sana atau yang berjuang untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Paling tidak kita menyebarkan berita yang benar tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina ataupun Gaza. Jamaah sekalian, ya, di situ nanti ada sunduk yang akan berkeliling. Ya, silakan nanti diberikan infak terbaik saudara-saudara sekalian untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina khususnya umumnya, dan untuk Gaza khususnya, dan juga untuk saudara-saudara kita yang senantiasa ya ribat dan berjaga di Masjidil Aqsa. Baik jamaah sekalian, ya, sebelum kita akhiri, kita sedikit menyaksikan penyaluran bantuan kita yang disalurkan oleh lembaga MPA. Silakan untuk tim sunduk berjalan. Baik, terima kasih Ustadz Syarif. Jemaah sekalian, kalau setiap subuh kita mendoakan saudara-saudara kita waktu doa kunut untuk Gaza, Palestina, dan setiap sore atau menjelang sholat Isya itu ada keropak yang keliling, maka untuk malam ini sunduk santri-santri akan berkeliling ke Bapak sekalian. Silahkan disiapkan dananya untuk kita salurkan ke Gaza,
Palestina. Kita sama-sama bersolawat sambil anak-anak santri berkeliling dari ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslihi talilin bighalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi talibin bidzalimin wa arijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perlu juga disampaikan kepada jemaah sekalian, alhamdulillah sampai pukul 17.50 kami telah menerima transfer dari jemaah sekalian sejumlah 17.550.750 rupiah. Insya Allah nanti masih kita tunggu yang transfer, nanti akan disatukan dengan sunduk yang selesai keliling pada malam hari ini. Jadi silakan kepada jemaah sekalian memberikan infak yang terbaiknya, apakah melalui transfer atau melalui sunduk yang keliling ini. Kepada ibu-ibu yang ada di belakang boleh silahkan dijalankan juga sunduknya. Insya Allah nanti setelah sholat, ya baik, alhamdulillah. Oke, baik. Baik, ini ada update sampai dengan 19.55. Oh, sekarang 20. 19.55 jumlahnya 19.401.350 rupiah. Sekiranya ada yang mau komitmen untuk donasi yang malam ini kebetulan tidak bawa uang tunai, tapi untuk niat memberikan sebesar 5 juta rupiah, boleh angkat tangan, insya Allah nanti bisa ke depan. Ada kenang-kenangan yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Naban. Jadi sekiranya ada jemaah yang ingin mendonasikan sebesar 5 juta rupiah, kami undang, silakan. Ya, Pak Anton? Silakan kalau ada. Ustadz, kalau bukan uang boleh barang? Nggak bisa. Kayak logam mulia begitu? Oh boleh. Logam mulia juga boleh. Saya khawatir ada yang lepas cincinnya nih. Jangan cincin nikah ya, jangan cincin kawin. Silakan. Para santri nanti kalau sudah selesai, mohon disetorkan ke Pak Tri. Boleh berdiri Pak Tri? Iya. Nanti disetorkan ke depan. Insya Allah ini adalah pencari dana kita abadi. Insya Allah nanti disetorkan ke sini, insya Allah nanti akan segera dihitung. Kenapa pakai sunduk? Kalau pakai kotak, buka kuncinya kurang lebih setengah jam, karena ada 50, bukanya nomor 1 mana, nomor 2, makanya pakai sunduk biar cepat. Saya ada titipan LM sebesar 5 gram ya, insya Allah. Bagaimana santri, sudah selesai? Iya. Ibu-ibu sudah selesai? Oh belum, baik, kita tunggu. Yang di atas anak-anak udah selesai? Udah, oh sudah. Udah makannya apa udah ngisi itunya? Baik.
Baik, kita tunggu sebentar. Jemaah sekalian, tadi waktu nemani Syekh makan, saya agak kaget. Saya kira-kira sudah 8 atau 9 suap, beliau baru 1. Lalu saya tambah lagi, beliau baru 1. Mungkin cuma 4 atau 5 suap, berhenti. Udah katanya cukup. Saya jadi mikir, jangan-jangan beliau nyuap itu nggak tega. Karena apa? Saudara-saudaranya bukan makan nasi, tapi makan apa? Rumput. Bahkan video terakhir pakan ternak. Yang terakhir lagi makan kaktus, masya Allah. Ya. Jadi bersyukur kita di sini. Kalau nasinya ya sedikit agak bau, jangan dibuang, dimakan, nggak apa-apa, sehat. Ya. Jadi sekali lagi mohon kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena saudara-saudara kita sangat-sangat menderita sekali. Jadi ini adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kita ada di Indonesia. Baik, sudah selesai? Baik, jemaah sekalian, jadwal berikutnya adalah kita sholat tarawih, lalu disambung sholat witir, dan nanti terakhir penghitungan dan penyerahan donasi. Baik, untuk itu silakan.